kok lalu kemudian gua piyah-piyah ini hadis ini. Terus tinggi dalil. Nang pondok turu ae jarene. Nyapa kok turu aku poso naumu shaim ibadatun. Nah iki. Itu hadisnya orang dulu yang itu karangan-karangannya orang dulu yang dipakai untuk apa namanya? Melegitimasi aktivitas malesnya mereka. Jadi ben ora ketok males terus digawe turu gitu. Nah, itu kan ngarang-ngarang begitu. Mbok membuat penafsiran itu boleh, tapi mbok ya ndak usah ngarang-ngarang begitu saja. Mau mending kayak saya ini misalnya ini. Puasa itu menurut saya itu ibadah sosial itu sebetulnya. Kecuali puasa Ramadan loh ya. Kalau puasa Ramadan itu memang diperintahkan di Al-Qur'an, tapi puasa-puasa sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad itu saya pikir itu ibadah sosial. Nabi Muhammad itu dalam posisi kekurangan, dalam posisi umat yang ya secara ekonomi itu menengah ke bawah itu ya daripada apa jenenge sampean-sampean niku apa kaliren mangan wis kaliren iki didadekne poso ben oleh nilai ibadah. Lah itu kan jadi sebetulnya itu ibadah sosial itu, apalagi zakat. Zakat itu kan pajak aslinya itu. Zakat itu sebuah sistem yang supaya dapat mengikat, maka itu dijadikanlah sebuah perintah. Kalau ibadah yang betul-betul ritual, itu sebetulnya ya hanya sholat sama haji itu sebetulnya. Yang betul-betul ritual betul. Artinya ritual sakral vertikal antara kita dengan Tuhan itu ya hanya sholat sama haji itu aslinya. Dan haji pun itu juga ya sama, haji sholat itu juga sebetulnya sudah disyariatkan sejak dulu. Jangan kira Abu Jahal, Abu Lahab itu ya tidak melakukan manasik haji, mereka iya melakukan, cuma tidak urut gitu. Tidak urut, suka-suka lah. Kalau kita itu sebetulnya ya tidak apa-apa, suka-suka, tapi ya karena kita ngikuti caranya yang diajarkan Nabi Muhammad melalui para imam mazhab, jadi ya begitu. Itulah. Jadi kita harus pahami itu. Nah, sekarang berkaitan dengan kontennya ya, tentang pentingnya mencari ilmu. Ini cukup satu video lah, mungkin mudah-mudahan cukup. Imam Ghazali menasihatkan, saya bilang menasihatkan di dalam kitab Ihya itu di bagian-bagian awal. Di juz pertama, di bab pertama itu sudah membahas tentang pentingnya orang itu untuk mempelajari ilmu gitu ya, karena motivasinya yang paling kuat, dasar yang paling kuat untuk kita jadikan motivasi itu ya dari Al-Quran itu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka Imam Ghazali memberikan banyak petuah, nukilan-nukilan hadis, baik yang sahih, yang hasan, sampai yang dhaif, sampai yang maudhu sekalipun itu ditampilkan semuanya sebagai bentuk motivasi. Nah, satu rumusan yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya itu adalah orang mencari ilmu itu harus sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tuntutan zaman. Kalau bahasanya Pak Said Agil dalam ceramahnya itu, ngaji itu harus ilmu dhore. Nah, dalilnya apa di dalam Al-Quran itu apa itu? Saya lupa itu. Yang saya kutip itu liyatafaqahu fiddin. Kalau lengkapnya terjemahannya begini, mengapa kok semua orang itu harus bertempur di medan perang? Mengapa tidak sebagian dari mereka ini bertafakuh fiddin, itu mempelajari ilmu agama supaya mereka bisa memperingatkan kepada kaumnya begitu. Nah, jadi tidak bisa semua orang itu harus jadi semua orang harus kerja semuanya, atau semua orang harus berbagi jihad fisabilillah, semua tidak bisa. Harus ada sebagian itu yang mendedikasikan dirinya
di jalan ilmu pengetahuan gitu. Itu Al-Qur'an yang mengatakan. Dan sigot yang dipakai adalah liyatafaqahu fiddin. Jadi menggunakan fi'il mudhari bukan fi'il madhi. Untuk sekarang dan yang akan datang. Ngaji itu juga begitu. Orang belajar itu ada yang pakai fi'il mudhari, ada yang pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu belajar masa lampau. Apa yang maksudnya belajar masa lampau itu? Ngaji hari gini tahun 2020 masih ngaji Nabi Musa mandi di kalinya bajunya ditaruh di batunya lari-lari, terus Nabi Musa ngejar-ngejar batunya sambil tidak pakai baju. Ngaji model begitu itu fi'il madhi itu tidak ada gunanya untuk masa depan itu. Saya kasih ungkapan yang mudah diterima itu, orang-orang lain itu sudah nyampe ke bulan, kita itu masih ribut soal bid'ah, khurafat, yasinan, tahlil, bid'ah dan sebagainya itu. Padahal yang lain sudah sampai ke bulan. Maka mengajarkan ilmu itu harus sesuai kebutuhan, sesuai dengan kemampuan dan juga tuntutan zaman. Formulasinya kayak apa? Nanti akan saya sampaikan